dengan siapa-siapa. Aku bukan anak dari darah biru. Aku bukan gadis yang dibesarkan di rumah berlantai marmer dengan pelayan di setiap sudutnya. Aku Marta, anak dari mama dan bapa yang tiap hari membanting tulang di ladang. Kami hidup di kota Sari, kota yang katanya indah, aman, dan penuh kebanggaan. Tapi kota ini juga punya batas. Batas antara yang punya dan yang tidak. Antara yang lahir dengan nama dan yang lahir dengan tekad. Di kota ini, keberagaman itu nyata. Ada bangsawan, ada rakyat biasa, ada pendatang. Kami semua tinggal berdampingan, katanya. Tapi dalam bisik-bisik tetangga, dalam lirikan sinis dan senyum pura-pura, kami tahu tak semua orang diterima dengan hangat. Tapi aku selalu percaya, perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Itu alasan untuk saling mengenal. Karena di setiap warna kulit, logat bicara, cara berdoa, ada cerita. Dan aku ingin jadi bagian dari cerita itu. Bukan sebagai figuran, tapi tokoh utama. Dulu, aku dan kakak, namanya Kobus, punya mimpi yang sama. Kami ingin kuliah, bukan karena ingin kaya, tapi karena kami ingin membebaskan keluarga kami dari nasib yang mengekang. Suatu pagi, Mama panggil kami dengan wajah yang penuh cemas. Marta, Kobus, kalian mau kuliah kah? Kami mengangguk. Mama tersenyum pahit. Tapi kita tidak punya uang. Kemudian Bapak menimpali. Sudah, Kobus lanjut saja. Marta jangan, atau merantau saja kau. Cari uang. Aku diam. Kakak diam. Tapi aku tahu, di dalam diam itu, hatinya sedang membakar. Lalu, tanpa pamit, kakak pergi, menghilang, begitu saja. Tanpa pesan, tanpa arah. Aku cari dia kemana-mana. Ke rumah teman-temannya, ke terminal, ke toko-toko. Nihil. Mama nangis tiap malam.
Bapak, diamnya lebih menyakitkan dari bentakan. Satu minggu, 2 minggu, kami nyaris menyerah. Hingga suatu sore, kakak pulang dengan pakaian lusuh, tubuh kurus, dan mata yang tidak berhenti mencari. Tapi dia bawa sesuatu, bukan uang yang banyak, hanya cukup untuk mendaftar kuliah. Dia bilang, "Marta, daftar saja, biar kakak cari cara lain nanti." Dan aku hanya bisa menangis. Tapi kenyataan kembali mengetuk. Beasiswa hanya boleh 1 orang dari 1 rumah. Kakak mengatakan, "Marta saja yang kuliah, biar kakak kerja." Aku menolak, tapi dia paksa. Aku menangis malam itu. Bukan karena aku takut gagal, tapi karena aku sadar cinta paling murni kadang datang dari pengorbanan yang tidak terlihat. Tapi Tuhan baik. Ketika aku terima dokumen dari kampus, aku buka, cari nama kakak. Dan di bawah sekali ada namanya Kobus. Lulus beasiswa, lulus dengan hasil yang cukup untuk membiayai kami berdua. Kakak, aku tahu kau tidak suka dipuji. Tapi izinkan aku berkata ini. Kaulah pahlawan bagiku. Bukan karena kau sempurna, tapi karena kau memilih aku di saat dunia ingin memisahkan kita. Aku belajar satu hal, bahwa kepedulian bukan sekedar membantu orang asing, tapi juga tentang tidak membiarkan orang terdekat kita jatuh. Tentang berbagi apa yang bahkan tidak kita punya. Dan keberagaman bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi juga tentang siapa yang mau merangkul yang berbeda. Kita berbeda. Kita datang dari rumah bambu, dari ladang kering, tapi semangat kita lebih tinggi dari gunung yang mengelilingi kota Sari. Kami akan kuliah. Kami akan berjuang. Kami akan menjadi contoh bahwa dari kampung, dari keluarga sederhana, lahir anak-anak yang bisa bersaing di tengah kota besar. Dan suatu